Sayyidina Muhammad Rasulullah wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah la ilaha illa anta wa yassili amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian Al-Hikam Al-Athaiyah. Kita akan membaca syarahnya salah seorang Grand Syekh Azhar, Allah yarham, yakni Syekh Imam Abdullah Asy-Syarqawi pada hikmah yang ke-80 sekian ya. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas basatoka kaila yubqiyaka ma'al qabdi wa qabadoka. Ini teks yang lain bastun laka ya, tapi sama saja. Wa qabadoka kaila yatrukaka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Kadang Allah memberikan kelapangan, kemudahan, fasilitas, rizki, keluarga, rumah tangga mungkin yang ditunggu ya. Tujuannya semata-mata agar kita tidak berlarut-larut dalam kesempitan, cobaan-cobaan, karena banyak, kalau sedikit namanya cobain. Wa qabadoka, kadang Allah memberikan kita kesempitan hidup, tujuannya agar Allah tidak meninggalkanmu atau kita berlarut-larut, riang gembira, bersih maharajalela dalam kelapangan kemudahan. Tetapi untuk kemudian kadang Allah memposisikan kita dalam posisi yang i'tidal, yakni akhrajaka anhuma. Allah mengeluarkan kita dari keduanya supaya kita tidak bersandar, bernaung, berlindung kecuali hanya kepadanya tabaraka wa ta'ala. Berikutnya bismillahirrahmanirrahim. Al-Arifuna pada halaman, kalau teman-teman punya bukunya, 65. Nanti setelah saya baca saya akan menyimak bacaan beberapa yang tua-tua ya. Karena tadi malam saya sudah menyimak bacaan beberapa teman-teman yang muda ya. Maksud saya bacaan yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza qubidu la wala yakfu ala hududil adabi fil basti illa qalil. Ini saya hanya membaca saja ya, karena untuk sampai di level ini masih jauh panggang daripada api. Tapi ini hanya membaca saja. Karena niat yang ngaji, siapa tahu dengan ngaji kita Allah akan memberikan futuh kepada kita. Fauzi mana Fauzi? Oh ya sudah itu. Jangan tiru Fauzi itu ya. Itu pesan di malam ini. Itu inti ngaji. Sampaikan nanti pada Fauzi. Al-arifuna, adapun orang-orang yang arif billah. Sekurang-kurangnya kita juga bisa menyodorkan beberapa nama yang mewakili arif. Itu dia, itu awalul mufsid ya. Apakah itu wali, para kekasih Tuhan ya, arifun, atau orang-orang yang wasilun ya, orang-orang yang sudah sampai di atas itu masih ada orang-orang yang mutamakin ya, mutamakinun atau mutamakkinin. Al-arifuna, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Idza busitu, manakala dianugerahi ke lapangan. Sudah ketemu halaman 65. Ini jurusan bahasa Arab semua kan ya. Din, ada cika Din. Itu mikirnya cikato, bukan cika tapi katoknya itu yang dipikir. Cika dan Mbak siapa? Ayu ya. Siapa? Indayu. Sebelahnya Nila. Oh iya, ini perlu diketahui oleh mereka-mereka. Nur ya. Alas licin kamar mandi ini. Apabila dianugerahi ke lapangan, kemudahan rizki, fasilitas-fasilitas, akhwafu, lebih cemas, lebih khawatir, lebih takut minhum. Bagi mereka itu lebih menakutkan, mencemaskan daripada idza qubidu, daripada kalau dianugerahi kesempitan. Saya sebut anugerah juga karena dari Allah sempit itu ya. Wala yakfu ala hududil adab, dan tidak seorang pun concern berdiri menjaga batasan-batasan adab, prinsip-prinsip etika fil basti, dalam situasi yang serba lapang, serba enak itu, illa qalil, kecuali golongan-golongan atau orang-orang terbatas saja. Al-arifuna idza busitu akhfafu minhum. Sekarang kita baca di tepi, di pinggir ya.
Ai aktsaru khaufan, sangat menakutkan, sangat mencemaskan, mengkhawatirkan min anfusihim, bagi mereka, bagi arifun itu, idza qubidu, daripada apabila dianugerahi kesempitan, kemalangan. Wadzalika, situasi yang demikian itu artinya serba basat tadi, serba lapang, luas, enak. Limula amatil basat, karena basat itu 11-12. Ketemu Ustaz Hasani ya? Karena basat itu rupa-rupanya 11-12. Kompatibel. Cocok lihawa anfusihim. Bagi nafsu-nafsu Fauzi mereka. Mana orangnya? Fauzi, Adnan, ini orang yang kepekaannya buruk. Temannya memperbaiki lampu. HP-an. Mahasiswa katanya, santri begitu itu. Ya, supaya wanita-wanita mewaspadai tipe-tipe pria seperti itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik ya. Jadi hawa nafsu, setiap nemu hawa nafsu terjemahkan Fauzi. Fatwa itu tidak bisa dibantah itu ya. Fatwa itu. Saya ngaji kok, terserah saya kan. Betul nggak Nur itu? Betul nggak itu? Langsung diteror oleh Fauzi itu ya, diintimidasi gitu ya. Faya khofuna, lantas mereka takut, cemas, khawatir hina idin ketika itu, maknanya arifun tadi, minal wuku'i, akan terjerembab, terjerumus fima, terhadap segala apa, tada'u, yang potensial menjatuhkan mereka, menjerumuskan mereka ilaihi pada ma, fima segala apa tadi itu. Di antaranya adalah minat tahaddus, yakni mempercakapkan bil ahwal, kondisi-kondisi spiritual, wal karamat, dan psikokinesis. Mempercakapkan kondisi spiritual, wal karomat, dan psikokinesis. Bahwa irihma serta keistimewaan-keistimewaan yang lain yang lazim Allah berikan pada para wali, para kekasihnya, atau para arifun. Boleh jadi, rubbama kana fi dzalika, tak jarang justru dalam situasi yang basat tadi itu justru at-tarad, ada alienasi, keterasingan, wal bu'd, dan terlempar jauh dari Allah ya. Aidon juga, wa aidon qad yasduru, tak jarang juga timbul, terloncat dari abdun ya, dari hamba, dari situasi tadi ya, basat tadi itu, fi dzalikal waqt, ketika itu, kalamun la yaliq, laqa yaliqu, bagaimana tasrifnya? Laqa yaliqu, terus dan seterusnya ya, dan seterusnya. Sama dengan nahayanuhu itu. Laiqon ya, waliqatan. Liq la talik, laiq fahuwa laiqun wa zaka maliq, liq la talik ya, nanti cari sendiri. Pada waktu itu ada kalamun la yalik, ungkapan-ungkapan yang tak pantas. Dalam bahasa tasawuf itu, dalam kosmologi tasawuf disebut syathiyah. Bentuk jamaknya adalah syatahat ya. Ungkapan-ungkapan misalnya seperti Al-Hallaj ya, Husain Mansur ya, Qaddasallahu sirrahu. Kemudian ungkapan Sayyidah Rabi'ah itu ya. Kemudian ungkapan Maulana Jalaluddin Rumi dan seterusnya, itu ungkapan syathiyah yang tak pantas, bahkan tak senonoh ya, apabila disandarkan di hadratir rabb, kehadirat Tuhan Jalla Jalaluh. Yang ini oleh Fala diartikan tadi malam, Jalla Jalaluh. Dalam situasi yang demikian itu, wahina idin, maka yata'akkadu alaihim fi dzalika mulazamatul adab. Seharusnya yang diperkuat, seharusnya yang di-upgrade, seharusnya yang diperkokoh, dipertegas adalah bagi mereka ya, fi dzalika mulazimatul adab, senantiasa meningkatkan, senantiasa menjaga adab, tata krama, etika di satu sisi, wadawamul inqibat, serta terus-menerus menahan diri, wal inkisar, dan merasa ada perasaan remuk redam, hati itu hancur, remuk redam kepada Allah ya. Dan yang demikian itu amrun asir, itu perkara yang muskil ya, situasi yang complicated, sesuatu yang rumit.
Fidzalikal hal, dalam kondisi seperti itu. Walidha, oleh karena itu qala, memberi warning siapa? Ibnu Athaillah ini ya, muallif kitab ini rahimahullah, qaddasallahu sirra. Wala yaqifu ala hududil adab, dan tidak mampu menjaga prinsip-prinsip etika atau berdiri concern menjaga batasan-batasan adab itu fil basat, justru dalam situasi yang serba longgar, serba ringan, kecuali orang-orang tertentu, illa qalil. Jadi orang-orang arif ini alih-alih senang, alih-alih gembira mendapatkan basat, kemudahan, kecukupan rezeki dan seterusnya, popularitas, banyak followersnya misalnya, subscribernya dan lain-lain. Kalau dia datang ke satu tempat, orang tidak hanya cium tangan tapi cium ketek juga, seperti di film Aladdin. Justru mereka alih-alih senang malah sedih, malah merasakan apa tadi inkisar, remuk redam hatinya. Kemudian dawamul inqibad, dia mampu menahan diri ya, mencerabut, menahan diri ya, tidak berada di zona nyaman di situ, dan mulazamatul adab. Karena itu beliau memberi warning itu, tidak mampu berdiri menjaga concern, menjaga tata krama adab kepada Allah dalam situasi basat itu, kecuali golongan-golongan terbatas, kalangan-kalangan tertentu, illa qalil. Qala fi Lataifil Minan. Beliau juga memberi wejangan dalam kitab Lataiful Minan, apa itu al-basat, mazallatu aqdamir rijal. Situasi basat, keadaan basat itu mazallatun, itu kerap kali menjadi momen yang menggelincirkan para kekasih Tuhan, arifun, boleh pakai wali atau apa ya, wasilun, mutamakinun, para orang-orang pilihan itu justru menggelincirkan kaki mereka, visi mereka, tujuan mereka yang utama, yakni kepada Allah itu. Fahuwa mujibun limazidi hazrihim. Karena itu niscaya untuk meningkatkan kecemasan, kekhawatiran, kewaspadaan mereka di satu sisi, wa kasrati laj'ihim, dan memperbanyak berlindung kepada Allah ya, berlindung, bernaung ya. Baik, poinnya adalah wal qabdu aqrabu ila wujudis salama. Qabd itu aqrab, one step closer, selangkah lebih dekat. Ini supaya Ustadz magang senang saja kalau ada Inggris ini. One step closer, selangkah lebih dekat. One step itu kejang-kejang itu loh. One step closer, selangkah lebih dekat menuju keselamatan. Mana tadi? Li'annahu watanul 'abd, karena qabd itu adalah tempat paling ideal bagi hamba. Idhuwa fi asri qabdatillah. Kenapa? Rasionalisasinya kenapa? Karena ia, hamba tadi itu, abdun tadi itu, senantiasa berada dalam genggaman Tuhan, serta wa ihatatil haq muhitatun bih, dan ia berada dalam naungan, lindungan, penjagaan Allah, muhitatun bih, yang melingkupinya. Sekarang pertanyaan begini, wa min aina yakunu lil abdi al-bastu, dari manakah al-basat itu bermula, dari manakah kelapangan itu muasalnya, dari mana gerangan? Wahada sya'nuhu, ini memang urusan Allah. Wal basat khurujun, ini baik, ini benang merahnya, ini adalah poinnya adalah wal basat khurujun an hukmi waktihi. Basat itu tak lain adalah khuruj, kita keluar, eksodus, an hukmi waktihi, dari ketentuan hukum waktu, dari ketentuan waktu. Kita bisa memaknainya dua, satu hukum kausalitas, cause and effect, hukum sebab akibat, atau sunatullah ya, bahasa itulah ya. Kalau mau kaya rumusnya alaqah, itu kalau mau kaya. Kalau mau pinter, ajar itu ya, belajar. Rumus ini malam ini ya. Kalau mau kaya yang alaqah ya. Bukan alaqah mutugoh, bukan itu ya. Itu kan segumpal daging yang dirindukan oleh Habib. Betul ya tenan ya? Jawab cepat. Lalu nanti diintimidasi, Beb. Heri mana Heri? Oh sayangnya dia. Kalau besok ditambah jam kerjanya.
Yang nakal-nakal itu tambah jam kerja saja. Romusah ya, rombongan muka susah. Nah, itu urusan Tuhan. Hukmi waktihi. Kausalitas, hukum sebab akibat atau apa tadi? Sunnatullah ya. Atau ada makna keseharian kita, yakni makna common sense. Kalau mau populer, ya tanya ke Habib bikin rekayasanya gimana itu. Kalau kita berbuat sesuatu, kita sering kerap kali mencederai seseorang, tapi dengan narasi bahwa kita adalah korban, itu kan bisa diatur sedemikian rupa. Ustadz Yani mana? Ya? Betul ya nih ya? Oh, korban juga dia. Itu langsung gitu ya. Nah, itu dia. Ya, ada rekayasa ya, yang sedemikian itu ya. Sementara sebaliknya wal qabad huwa la'iq bi hadhihi dar. Qabad itu laik. Nah, ini isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya dari laqa yalik tadi itu. Nah, kalau qabad itu laik, bersesuaian, hidup dengan hukum-hukum kausalitas yang wajar ya, bi hadhihi dar ya, di dunia ini. Karena idhiya watanut taklif. Karena dunia ini memang palagan, medan laga. Palagan itu medan ya, ring. Palagan yang penuh beban. Tapi jangan berhenti di taklif, naiklah menuju takrif ya. Dari taklif naiklah menuju takrif. Caranya ya ngaji, jangan berhenti di sini. Naiklah ke takrif ya, menuju ke makrifat ya. Wa ibhamul khatimah, dan misteri ketidaktahuan akan ajal. Bagaimana itu kan misterius itu? Apakah naudzubillah suul khotimah atau husnul khotimah? Maka kita diajarin membaca sholawat Nur. Yogi mana? Yogi yang sebenarnya. Sholawat nariyah ya. Wa husnul khawatim. Semoga kita husnul khotimah. Ilmunya, rumah tangganya. Kok enggak ada yang amin ini? Mana Maman ini? Koordinator amin ya, Maman ya. Ini juga ya. Ini orang yang kepekaannya buruk ini. Tambah jam kerja besok itu biar nakal-nakal itu ya. Kemudian rizkinya, apalagi gelarnya, tidak satu kampus pun mampu memberi Habib ini gelar. Jadi dan beliau adalah kampus itu sendiri. Orang Lakpes Dam NU datang meneliti Habib. Jadi Habib diteliti tadi. Riset ya, diobservasi, dilihat itu ya. Saya baru tahu ternyata beliau di mana-mana ketua umum apa, ketua umum para begundal, bahkan ketua bangunan ya. Jadi memang katanya dari kecil itu suka makan kepala ikan katanya. Kepala kurang lebih sama lah ya dengan siapa Nur? Dengan kucing. Sama tuh yang bilang. Makan kepala ikan kan kucing. Nanti disiksa juga ini Beb. Dan wa'adamul apalagi ibham ini kan misteri ya, ketidaktahuan mengenai masa depan. Ajal ajaluhum itu loh ya. Tetapi kepada arifin itu dibuka. Tahu kapan mau meninggal. Imam Ghazali itu 3 bulan sebelum meninggal sudah berkirim surat. Jadi orang dari penjuru di negara-negara tetangga itu, loh kok datang persis sebelum beliau dimakamkan. Sudah pakai kain kafan sendiri, mandi sendiri. Tidak ada yang memandikan itu. 3 bulan yang lalu orangnya datang ke saya. Ngasih kabar kalau mau meninggal. Terus ada yang perjalanan naik kuda itu 1 bulan, sebulan yang lalu orangnya. Itu kepada arifun ya, orang-orang yang arif billah itu dibukakan itu. Nah lihat saja tanda-tanda yang sudah kepekaannya kurang seperti Fauzi itu ya. Itu jangan-jangan itu tanda-tanda. Kuburan kan berapa meter ini dekat ini. Bisa menggali sendiri, siapkan semua yang lahatnya nanti itu. Kita siap tahlil itu kan? Amin nggak itu? Semuanya mau mati, santai saja. Jadi teman-temannya sibuk apa? Dia nelpon. Kan aneh itu kan ya. Saya yakin yang ditelepon itu syubhat. Untuk tidak mengatakan maksiat loh ya. Itu pasti yang didoktrin. Aneh, yang ditelepon juga mau itu ya. Begitu ada saya sok-sok ilmiah itu. Kalau tidak ada ya ada apa? Bisabiqoh, ketidaktahuan mengenai sabiqoh, masa lalu. Kita bisa memaknainya sekurang-kurangnya 3. Apakah pengetahuan al-azal ya, azali itu, atau di mana
wal qalami wa ma yasturun itu di Lauh Mahfuz ya, di Ummul Kitab, yang itu bisa kita akses kalau kita belajar tafsir, belajar tauhid, belajar fikih, itu kita bisa mengakses masa lalu kita sekurang-kurangnya dengan mengimani. Kita sering sampaikan begini, kita ini kan nggak pernah lihat surga neraka. Bagaimana cara mengimaninya? Cukup dengan beriman pada para nabi, terutama pada nabi kita, sallallahu alaihi wasallam. Selesai itu. Nabi itu, para nabi pernah tinggal di surga, tahu melihat surga. Bapak ibu kita tinggal di surga. Apa susahnya percaya ke bapak itu, ya kan? Betul nggak itu? Nah, betul itu. Maka diantara kita pasti mengidolakan bapaknya, itu pasti itu. Dan ini berat sekali bagi orang-orang seperti Maman. Jadi punya anak, apa yang mau diidolakan dari bapak saya, Maman dia. Dilihat itu, ya ukhrawi sih mukanya, tapi akhirat kan banyak jalurnya, ada yang jalur neraka, kan ada. Oh enggak, amin ya teman. Loh, semua orang akan lewat neraka. Ada ayatnya kan, bagaimana itu? Wa tasruna summa kala law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim ya. Nah, itu dia. Quran loh itu ya. Kemudian atau dimaknai begini, ketidaktahuan akan masa lalu. Leluhur itu niscaya enggak itu? Jawab, leluhur itu niscaya enggak? Makanya ngaji kemarin, apa ciri mahasiswa? Enggak bisa dijawab. Ciri mahasiswa itu sikap kritis. Betul nggak itu? Kalau ciri anak-anak kan senang mainan, ya kan? Meskipun beda-beda prinsip kan. Jadi ini Dayat perlu tahu ya, susu kaleng dengan susu ibu. Ganti susu kotak saja ya. Kalau susu kaleng katanya susunya untuk bapak, kalengnya buat mainan anak. Kalau susu ibu, susunya untuk anak, kalengnya buat mainan bapak. Loh, ilmiah itu Nur? Ilmiah nggak itu? Ilmiah. Oh iya. Yang ada hubungannya dengan itu ilmiah itu. Pengetahuan tentang itu, sekurang-kurangnya kita beriman kepada Nabi itu, Nabi sudah melihat surga langsung ya. Kemudian dengan bukan hanya dengan hakul yakin ya, bukan hanya dengan ainul yakin. Wal muthalabatu bi huquqillah ta'ala, dan menjalankan kewajiban kita sebagai hamba atau menunaikan hak-hak Allah ya. Uluhiyah rububiyahnya, otomatis kita memperkuat rububiyah kita. Dari yang sudah kita sampaikan, perlu kita catat dua hal saja. Mengapa arifun, orang-orang yang kenal Allah ini justru lebih cemas kalau dianugerahi kemudahan daripada ketika Allah memberikan kesulitan-kesulitan dalam hidupnya? Itu pertanyaan pertama. Kemudian mengapa ada redaksi wala yakfu ala hududil adab fil basat illa qalil? Mengapa orang-orang tertentu saja, orang-orang pilihan saja yang mampu menjaga tata keramanya, adabnya, pekertinya, justru ketika membaca, justru ketika dianugerahi basat itu. Saya ingat ngaji beberapa tahun yang lalu ya, mungkin 12 atau 13 tahun yang lalu, ketika saya masih ngaji sama Allahyarham Mbah Sahal ya di Atoliul Falah itu, ada, mungkin ini juga pernah saya sampaikan dulu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits ya. Dulu referensi ngaji tafsir kita belum terlalu banyak lah ya. Orang kadang hanya fokus pada nikmat. Ayo ceritakan nikmatmu. Padahal kata beliau ya Allahyarham, itu cerita bukan cerita tentang kita. Itu cerita tentang Allah semua. Hanya karena yang disebut nikmat, binikmati rabbika, kadang kita mengabaikan rabbika itu hanya fokus kepada nikmatnya saja. Kepada nikmat, bukan kepada al-mun'imnya. Oleh karena itu, teranglah bahwa kalau ada Asmaul Husna, Al-Basit, Al-Qabid itu ya. Al-Basit, Al-Qabid itu semata-mata bahwa kadang kita terombang-ambing antara harapan dan putus asa. Ini bagaimana ini, masih corona, jaga jarak saja, betul kan ya? Selama karantina di rumah lari-lari saja dari kenyataan, jaga jarak terus, betul nggak? Kenapa? Karena dekat juga belum tentu jadian katanya. Toh kalau jadian bisa ditelikung oleh puisi, paling banyak puisi di tikungan itu. Hati-hati di sini banyak puisinya kepada mbak-mbak tiga ini ya. Kalau Falah aman saja. Din, gimana Din? Pakai katok kan, aman kan ya? Takutnya lupa itu. Langsung keramas loh, ada Cika itu. Coba lihat, keramas enggak itu?
langsung keramas itu. Dia jarang mandi biasanya. Itu mumpung ada orangnya juga. Kalau ngaji itu dilihat terus ya. Tiap lembar ada gambarnya Cika lagi. Kok Cikatok ini, lalu diambil katoknya saja ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan kita persilahkan atau teman-teman yang lain membaca.